Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada mahasiswa semua. Kita ketemu lagi di acara perkuliahan yang ya walaupun kita tetap dilaksanakan secara online dan insya Allah tetap berjalan ya. Selama sampai satu semester ini kita akan menggunakan mengurangi tatap muka dikarenakan kondisi COVID-19 yang masih melanda di Indonesia dan khususnya di kampus kita. Sehingga marilah kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini bisa segera selesai dan ketemu vaksin atau obatnya sehingga kita bisa tatap muka seperti biasa. Sehingga mata kuliah ini kita akan melakukan secara metodenya yaitu ada dua, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu apa? Sinkronus itu adalah video kita ngajarnya secara tatap muka dengan media daring atau kita biasa sebut Zoom. Jadi kita itu bisa secara waktu yang sama berdiskusi walaupun kita berbeda tempat. Nah, asinkronus itu apa ya? Seperti adik-adik yang lakukan sekarang. Jadi video ini saya upload di YouTube, adik-adik bisa melihat atau menonton materi ini mau pagi, siang, sore, malam dan tujuan ini yaitu kalau adik-adik bisa mencari lokasi atau wifi yang gratis, di mana adik-adik bisa menonton dan mendownload video ini untuk menjadi bahan belajar adik-adik nanti di rumah. Saya akan memberi waktu sekitar 3 atau 4 hari untuk adik-adik menonton video ini, lalu nanti ada pengumuman di akun Google Classroom teman-teman semua atau adik-adik semua, kapan kita harus online di Zoom meeting. Jadi di situ nanti saya akan absen dan saya akan mendata teman-teman, adik-adik semua yang mengikuti mata kuliah ini. Oke, kita masuk ke intinya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai geoteknik tambang. Jadi, apa itu geoteknik tambang? Jadi, adik-adik bisa melihat tambang sebelah ini. Nah, ini adalah tambang ya. Jadi kita pasti menggali ke bawah dan kita harus mengetahui geoteknik tambangnya seperti apa. Nah, adik-adik untuk mengetahui geoteknik tambang ini seharusnya adik-adik sudah harus lulus di mata kuliah mekanika batuan dan mekanika tanah. Jadi adik-adik itu ini adalah mata kuliah lanjut. Geoteknik tambang ini sejak tahun 2018 ya. Lagi hit-hitnya sehingga kenapa lagi hit-hitnya karena pemerintah sudah makin khusus menyaratkan untuk setiap perusahaan tambang aware atau peduli terhadap geoteknik tambang dan wujud apa dan wujud dokumen kajian-kajiannya sehingga mata kuliah geoteknik tambang ini sangat penting diterapkan di perkuliahan dan di ketika kalian bekerja nanti. Di sini ada gambar mengenai tambang terbuka, salah satu tambang terbuka. Jadi kita masuk ke materi pertama yaitu di sini saya akan memperkenalkan salah satu buku rujukan kita dari guru besar dari Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif. Di sini buku khusus geoteknik tambang yang berbahasa Indonesia baru tulisan beliau dan adik-adik bisa mendapatkannya di Gramedia. Jelas kalau ada logo Gramedia adik-adik harus beli. Harganya sekitar 200-an. Jadi ini ada versi cetakan dari Gramedia dan adik-adik memang beli. Nah, ketika kalian yang kepepet tidak ada uang untuk membelinya, teman-teman bisa nih mengakses di perpustakaan atau perpustakaan digital nasional. Nah, di sini adik-adik bisa mendapatkan buku ini secara gratis. Tetapi pengalaman saya ya adik-adik harus lebih bersabar karena geoteknik tambang ini lagi hits-hitnya dan buku ini kalau di perpustakaan digital ini kalian masuk dalam antrian. Jadi di sistemnya itu ketika kita membaca buku, kalau buku itu laris dan stoknya terbatas, ya adik-adik harus sedia mengantri. Jadi mengantri untuk membaca ini dan memang ini kita jadikan rujukan di mata kuliah ini dan bukunya sangat menarik. Ini khusus geoteknik di tambang ya. Lalu kita masuk lagi. Apa itu geoteknik? Jadi adik-adik nanti belajar juga pertama. Pengertian rekayasa geoteknik itu seperti apa?
Lalu perkembangan ilmu rekayasa geoteknik itu, karakteristik rekayasa geoteknik, prinsip dasar geoteknik, dan prinsip dasar analisis kestabilan lereng. Jadi pertemuan pertama ini kita membahas 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 subbab mengenai aspek-aspek geoteknik. Jadi adik-adik silakan mempelajari 1, 2, 3, 4, 5 mengenai prinsip-prinsip dasar apa itu geoteknik dan pentingnya seperti apa. Oke, kita akan membuat lanjutan lagi di slide selanjutnya. Geoteknik itu penting nggak sih? Nah, kita ada pertanyaan. Tekskan. Nah, adik-adik bisa melihat ini adalah salah satu contoh mengenai kegiatan pertambangan atau pendambangan di batu bara. Jadi adik-adik bisa melihat ini ada pit bottom, jalur tambang, jejak lereng, dan di sini ada dump truck. Nah, adik-adik bisa melihat nih, yang di sini tinggi-tinggi, high wall, dan sini low wallnya. Jadi di sini adik-adik bisa melihat peran geoteknik. Peran geoteknik tambang itu seperti apa? Nah, di sini adik-adik bisa melihat kita memastikan orang yang bekerja di sini, dan di sini itu dalam kondisi yang aman. Jadi, coba adik-adik bayangkan, ketika adik-adik bekerja di sini, kalau lereng ini tidak kita buat seaman mungkin, apakah ada yang mau bekerja di bawah ini? Ataukah ada yang mau kendaraan lewat di sini? Atau ada yang lewat di sini? Sehingga kita memastikan bagaimana pekerja-pekerja ini harus aman. Nah, untuk saat ini, satu dump truck ini biasa terisi oleh satu supir, dan satu alat berat ini diisi juga oleh satu supir, dan satu supir itu memiliki keluarga di rumahnya. Sehingga ketika nambang, kita tidak memikir hanya keuntungan, tetapi bagaimana pekerja tambang kita itu aman dalam bekerja di tambang. Jadi ini kita bayangkan nih, misalnya ini 120 meter ini, nah ke atas. Gimana kita cara menambangnya agar aman dan tetap ekonomis ditambang. Sehingga lah kita lanjut. Ini adalah contoh-contoh gimana kegiatan geoteknik itu tidak dilakukan atau tidak dipedulikan. Jadi ini ada longsoran tambang di daerah Kapur, ini di sekitar tanah, dan ini ada batuan juga. Jadi teman-teman bisa melihat ada ini berapa penginapan, 1, 2, 3, dan banyak ini penginapan. Atau pos-pos ketika longsor hancur semua. Nah, lanjut ini satu truk timpa. Truknya itu misalnya harga 200 juta, 300 juta ya. Hancur, pengen seperti ini mesinnya rusak, udah kita nggak bisa. Nah, itu truk. Sekarang nyawa supirnya berharga tidak dengan uang gitu. Bisa dinilai nggak dengan uang? Nggak bisa. Bayangkan satu orang itu menafkahi misalnya istri satu, anak satu, udah dua yang nanti tidak dinafkahi oleh si suang supir ini. Belum tadi kalau kita ngomong ke orang tua atau mertuanya. Jadi ini kegiatan tambang ini ya resiko tinggi, dan ketika kita tidak mempedulikan dengan aspek geoteknik yang seperti ini. Lalu gambar yang ketiga, adik-adik bisa melihat satu alat eskavator dan truk ini tertimbun tanah nih. Anda lagi ini ada, berarti ini ada kemungkinan dua orang nih korban jiwa. Satu dari teknis operator eskavator, satunya supir dan truk. Dua, kalikan lagi dengan anak istrinya. Nah, tadi kita contohkan satu orang, satu istri, satu orang, satu anak misalnya. Sehingga kalau kita kali dua, udah 4. Belum kalau kita ngomong ke orang tua, mertuanya, adik-adik dari sang supirnya dan operator alat beratnya. Nah, jadi mindset kita tuh jangan uang-uang terus, tapi aman, aman dan efisien, hingga dapat keuntungan di tambang kita tuh semakin tinggi. Tapi juga aspek keselamatan tetap kita jaga. Lalu oleh sebab itu, kita harus mengetahui material-material yang ada di bawah tanah dengan cara apa nih? Adik-adik bisa melihat nih. Ini salah satu kegiatan geoteknik, yaitu
pemboran. Untuk apa? Untuk mengetahui perlapisan-perlapisan dan pengambilan sampel untuk uji laboratorium. Lalu, untuk apa? Untuk memastikan para pekerja-pekerja di tambang ini aman.